Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi pertandingan yang sangat berat karena sore nanti Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan akan melawan timnas Thailand di pertandingan kedua SEA tahun 2025. Pertandingan itu semakin menambah beban bagi para pemain timnas Indonesia karena di pertandingan kemarin timnas Indonesia sama-sama kita ketahui dikalahkan oleh timnas Vietnam dengan skor telak yaitu 3-0. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai tentang Timnas Voli Putri Indonesia yang masih bertanding di SEA tahun 2025. Pertandingan yang akan dihadapi oleh Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan akan semakin berat karena hari ini sore nanti Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Thailand. Menghadapi Timnas Thailand tentu saja merupakan sebuah tugas yang sangat berat bagi Timnas Indonesia untuk mendapatkan poin, khususnya untuk mendapatkan kemenangan. Bahkan sudah banyak suara-suara dari para volley-mania, dari para fans volley Indonesia bahwa timnas Indonesia hampir bisa dipastikan kalah ketika menghadapi timnas Thailand. Prediksi itu atau anggapan itu tentu saja sangat masuk akal jika kita melihat bagaimana peta kekuatan antara timnas Indonesia melawan timnas Thailand, karena ya sama-sama kita ketahui bahwa timnas Thailand dengan timnas Indonesia itu jarak kemampuannya dan juga ranking dunianya itu memang sangat jauh. Timnas Thailand sama-sama kita ketahui bermain di VNL, sedangkan timnas Indonesia kita ketahui gini-gini aja. Dan please minta tolong, jangan hujat pemain, jangan hina pemain, jangan membuli pelatih, jangan menghina timnas Indonesia, karena mereka hanya menjalankan program dari federasi, dalam hal ini adalah PBVSI. Sebelum nanti kita akan membahas tentang preview bagaimana jalannya pertandingan antara timnas Thailand melawan timnas Indonesia, kita perlu flashback sedikit mengenai pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam kemarin. Kita akan membahas mengenai data atau statistik dari permainan yang ditujukan oleh Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan di pertandingan kemarin. Kenapa kita perlu membahas statistik? Karena ya biar obrolan kita itu rasional, biar tidak fanatik buta, dan juga biar kita bisa memandang bagaimana permainan dari para pemain timnas Indonesia dengan pikiran yang lebih jernih. Dari statistik antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam kemarin, kita bisa melihat bahwa memang di beberapa elemen atau di beberapa indikator, timnas Indonesia itu memang kalah jika dibandingkan dengan timnas Vietnam. Ini adalah data statistik di pertandingan kemarin, jadi kita bisa melihat bahwa untuk attack sendiri, timnas Indonesia itu perolehan poinnya itu kalah jika dibandingkan dengan Vietnam. Di pertandingan kemarin, Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan itu melepaskan 111 attempt, tapi ternyata timnas Indonesia itu hanya bisa untuk mendapatkan 34 poin saja. Di sisi lain, timnas Vietnam justru bermain sangat efektif dan sangat efisien karena mereka hanya melepaskan 95 attempt atau 95 percobaan, tapi dari 95 percobaan itu, timnas Vietnam bisa mendapatkan 48 poin. Hal yang sama itu juga terjadi di blok karena para pemain timnas Indonesia itu melakukan 14 blok, tapi hanya bisa mendapatkan 3 poin saja. Di sisi lain untuk timnas Vietnam, mereka melakukan 20 blok dan mereka mendapatkan 8 poin. Timnas Indonesia memang unggul di sektor serve meskipun hanya 1 poin saja, karena dari 46 serve yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia, Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan bisa mendapatkan 2 poin, sedangkan untuk timnas Vietnam sendiri mereka melakukan 73 serve, tapi mereka hanya bisa mendapatkan 1 poin saja. Nah, ini ada catatan yang sangat menarik karena apa? Ternyata error yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia itu memang sangat banyak, dan error itu menjadi salah satu penyebab kenapa timnas Indonesia itu menelan kekalahan ketika mereka menghadapi timnas Vietnam kemarin. Jadi berdasarkan data yang sudah disebar, ternyata timnas Indonesia kemarin melakukan 18 error dan timnas Vietnam itu hanya melakukan 5 error. Dari semua statistik itu kita bisa melihat bahwa ya gap-nya memang sangat jauh, dan kita bisa melihat bahwa permainan dari timnas Vietnam itu jauh lebih rapi jika dibandingkan permainan dari Megawati Hangisi Pertiwi, kemudian Sheila Bernadetta, Medial Yoku, Tisha Amalia, Devega, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perolehan poin dari timnas Indonesia sendiri kemarin yang menjadi top skor itu adalah Arcela Nuari, yang mana saat itu dirinya itu berhasil mencetak 11 poin. Sementara itu Megawati Hangisi Pertiwi mencetak 10 poin, dan di posisi ketiga itu adalah Medial Yoku yang di pertandingan kemarin dirinya itu berhasil menyumbangkan 8 poin untuk timnas Indonesia. Nah,
Pertanyaannya, dengan bekal seperti itu, kira-kira nanti bagaimana peluang bagi timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Thailand? Ya, sekali lagi, sudah ada banyak prediksi, sudah ada banyak suara-suara dari para volley-mania bahwa hampir mustahil timnas Indonesia itu akan mengalahkan timnas Thailand karena ya memang perbedaan kualitasnya itu sangat jomplang atau ya sangat jauh. Dan hal itu kan sudah terlihat dari pertandingan kemarin ketika timnas Thailand mengalahkan timnas Filipina. Jadi di pertandingan kemarin kita bisa melihat bahwa timnas Thailand itu seolah tidak mengalami kesulitan berarti ketika mereka mengalahkan Filipina meskipun memang timnas Thailand itu kehilangan satu set ketika mereka dikalahkan oleh timnas Filipina di set pertama. Tapi dari kualitas pertandingan kita bisa melihat bahwa permainan timnas Thailand itu sangat rapi dan tentu saja hal itu merupakan bukti bahwa ya kualitas mereka memang sudah perlu diragukan lagi. Bisa bermain di VNL selama bertahun-tahun sudah menjadi bukti nyata bahwa kekuatan timnas Thailand itu di level Asia Tenggara itu memang sudah menjadi raja, sudah tidak ada duanya lagi. Tapi menjadi gini bahwa timnas Thailand ini memang sangat serius dan SEA tahun 2025 ini menjadi ajang pemanasan karena timnas Thailand itu akan bertanding di kejuaraan dunia tahun 2025 ketika mereka menjadi tuan rumah. Dan ini merupakan sejarah tersendiri karena timnas Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bisa menjadi tuan rumah untuk kejuaraan dunia. Nah, ini sekali lagi menjadi bukti bahwa persiapan jangka panjang, persiapan yang maksimal, persiapan yang bagus, itu memang dibutuhkan oleh timnas Indonesia kalau timnas itu ingin mendapatkan prestasi terbaik di turnamen internasional. Tapi sayangnya ya kita ketahui bahwa persiapan timnas Indonesia itu kan memang nggak maksimal, bahkan bisa dikatakan seadanya dan hasilnya ya sama-sama kita tahu bahwa timnas Indonesia itu kan kalah. Oh iya teman-teman, ini ada informasi yang sangat menarik dari Volley Trail bahwa ternyata apapun hasil yang didapatkan oleh timnas Thailand itu tidak akan berpengaruh terhadap ranking dunia mereka. Karena apa? Berdasarkan peraturan terbaru dari FIVB ternyata untuk pertandingan yang sifatnya itu adalah tahunan yang diselenggarakan di kontinental tidak akan mempengaruhi peringkat dunia dari sebuah tim yang di tahun yang sama itu menjalani pertandingan atau mereka bertanding di VNL. Itu artinya ya sekali lagi apapun hasil yang didapatkan oleh timnas Thailand itu tidak akan berpengaruh terhadap ranking mereka di FIVB. Kalau kita bandingkan antara timnas Thailand dengan timnas Indonesia ya sekali lagi memang gapnya sangat jauh karena di posisi ranking dunia aja timnas Thailand itu kan berada di posisi ke-20. Sementara kita ketahui bahwa timnas Indonesia dengan kekalahan kemarin ketika menghadapi Vietnam, timnas Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam bahkan menjadi satu dari 3 negara yang peringkat dunianya itu turun sangat drastis. Timnas Indonesia sebelumnya berada di peringkat 50 tapi kemarin setelah dikalahkan Vietnam akhirnya melorot ke posisi ke-54 dunia. Di sisi lain, untuk timnas Vietnam ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan, bahkan timnas Vietnam menjadi salah satu negara yang mengalami lonjakan paling signifikan karena saat ini timnas Vietnam berada di posisi ke-24 dunia setelah sebelumnya mereka nangkring atau berada di posisi ke-27 di peringkat FIVB. Dengan peringkat yang semakin baik, tentu saja timnas Vietnam itu sudah mendekati untuk tampil di VNL dan kalau itu terjadi tentu saja ya kita harus menerima fakta bahwa timnas voli putri Indonesia itu semakin jauh ditinggalkan oleh timnas Vietnam. Sekali lagi ya, jangan hujat pemain, jangan hina pelatih, jangan mengejek timnas Indonesia. Kita minta pertanggungjawaban dari PBVSI karena mereka orang-orang atau pihak-pihak yang ada di federasi adalah orang-orang yang menyusun program untuk timnas Indonesia. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di SEA tahun 2025. Oke, makasih. Sampai jumpa.